Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas A3 2019 akan membagikan hasil analisis kami mengenai 4C. Nah, apa itu 4C? 4C yaitu Communication, Collaboration, Critical Thinking, dan Creativity. Kita akan menjelaskan 4C dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada era sekarang ini, pendidikan di Indonesia telah berupaya membuat suatu rancangan yang pada akhirnya menghasilkan kurikulum 2013, yang mana di dalamnya terdapat 4 keterampilan yang ingin dituju, yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Adapun kami mencoba menjelaskan 4 keterampilan ini untuk pembelajaran bahasa. Nah, yang pertama adalah communication, yaitu keterampilan berkomunikasi. Communication dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill, seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar untuk memastikan pesannya tersampaikan. Keterampilan 4C, pembelajaran abad 21 ini harus dimiliki peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan, termasuk anak-anak usia TK yang baru memasuki dunia belajar. Selain diterapkan oleh guru atau pendidik di sekolah, keterampilan tersebut sebenarnya dapat juga dikembangkan oleh orang tua di rumah. Salah satunya dengan cara stimulasi strategi belajar anak melalui media digital seperti Remind-the-Soft. Teknik dalam komunikasi. Yang pertama, berbicara efektif, artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Kedua, berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat mendorong. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara tergerak untuk melakukan suatu dengan baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. 3. Berbicara untuk mendapatkan perhatian. Pembicaraan yang membosankan tentu akan membuat lawan bicara atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik bicara, perlu diperhatikan tema atau materi yang kita sampaikan pada lawan bicara, agar membuat mereka tetap fokus terhadap kita. Yang keempat, berbicara melalui keinderaan. Agar materi yang kita sampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara kita, maka bebas menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi indera yang meyakinkan, gerak tangan, tatapan mata, senyuman, atau kenyitan dahi. Yang kedua, collaboration, keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi. Collaboration adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang diterima oleh semua orang dalam kelompoknya. Selanjutnya saya Elma Oktamara dengan NIM 19210148. Di sini saya akan menjelaskan tentang critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis itu adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah. Berpikir kritis dapat dikembangkan melalui beragam aktivitas pembelajaran, mulai dari menyusun puzzle hingga berdiskusi. Seperti halnya dengan pemikiran kritis, tidak ada konsensus universal tentang konstituen yang tepat dari kreativitas dan standar yang dapat diidentifikasi dan dinilai. Manfaat utama pembelajaran berbasis masalah yang dapat mempromosikan perkembangan kritis
dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu yang pertama mempromosikan interaksi dan kerjasama antar siswa, yang kedua mempromosikan refleksi diri dalam tindakan, yang ketiga mendorong diri sendiri terarah keterampilan belajar, yang keempat menyediakan siswa peluang untuk bereksperimen dengan apa yang sudah mereka ketahui untuk menemukan perspektif baru dan untuk menjadi lebih banyak fleksibel ketika berhadapan dengan masalah. Yang terakhir meningkatkan siswa untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, creativity atau keterampilan berpikir kreatif. Berpikir kreatif yaitu kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Kreativitas tidak dapat dipisahkan dengan bahasa, karena bahasa sangat berperan sebagai media untuk melakukan dan melahirkan pikiran kreatif. Aspek kreativitas itu dapat diukur dalam 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis berdasarkan KTSP. Maka dari itu, jangan ragu untuk berpendapat, apalagi untuk menyampaikan pikiran kita atau menyampaikan kreativitas kita, karena kreativitas merupakan proses yang digunakan seseorang untuk mengekspresikan sifat dasarnya melalui suatu bentuk atau medium sedemikian rupa sehingga menghasilkan rasa puas pada dirinya. Selanjutnya, permasalahan dalam 4C. Yang pertama, dalam komunikasi. Biasanya permasalahan yang sering terjadi dalam komunikasi yaitu pesan sulit dimengerti, pesan yang berbelit-belit dan memutar-mutar tanpa ada gagasan inti yang jelas, membuat komunikasi sulit memahami pesan yang disampaikan. Kemudian dalam kreativitas, permasalahan yang sering terjadi yaitu tidak berpikir proaktif. Seseorang tidak mengontrol situasi dengan terlebih dahulu memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Kemudian permasalahan dalam bekerja sama, yaitu tidak berkolaborasi dengan baik. Biasanya dalam satu kelompok atau satu tim tidak diikutsertakan. Kemudian permasalahan dalam berpikir kritis, yaitu tidak mau ambil pusing. Biasanya tidak mempertimbangkan terkait informasi yang diterima. Selanjutnya, solusi dari permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, dalam komunikasi, penggunaan bahasa efektif dan efisien diperlukan untuk mengantisipasi kegagalan komunikasi. Kemudian, dalam kreatif, kita harus inisiatif. Orang yang berpikir secara proaktif akan mempunyai ide-ide yang kreatif untuk pekerjaan yang dilakukan. Kemudian, dalam bekerja sama, pastikan seluruh anggota tim benar-benar diikutsertakan. Hal pertama dan paling utama untuk kita pikirkan adalah memastikan bahwa seluruh anggota tim memang benar-benar dilibatkan dalam setiap proses pekerjaan. Jangan sampai mereka merasa tertinggal. Kemudian yang terakhir, berpikir kritis, yaitu harus open-minded. Cari kebenaran informasi yang kita terima dengan mempertimbangkan seluruh aspek terkait informasi tersebut. Selanjutnya, tanggapan dari kelompok kami. Di abad ke-21 ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif, tetapi juga mencangkup sejumlah keterampilan personal dan sosial. Pembelajaran abad 21 ini, guru harus lebih banyak memberi ruang untuk siswa agar mereka lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, siswa dilatih untuk lebih berani mencoba hal baru.